Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Fisika 2, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai magnet, baik itu sifat-sifat magnet dan karakteristiknya. Kita juga sempat menyinggung di bagian akhir tentang medan magnet, yang mana medan magnet ini dapat kita ilustrasikan menggunakan garis-garis medan, sama halnya ketika dulu kita belajar tentang medan listrik. Nah, di sini pada hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara medan magnet dan gaya magnet. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana karakteristik sebuah magnet permanen dan bagaimana sifat dari medan magnet tersebut pada sebuah magnet permanen, yang mana itu diilustrasikan menggunakan garis-garis medan. Nah, di sini akan ada pertanyaan, apakah ada sesuatu yang lain yang dapat merasakan medan magnet? Nah, jawabannya adalah ada, yaitu sebuah muatan yang bergerak. Anda dapat bayangkan ketika ada sebuah muatan, baik itu proton, muatan positif, atau elektron, muatan negatif yang bergerak dalam sebuah ruangan tanpa ada medan, yaitu yang kita bahas hari ini adalah medan magnet, maka muatan tersebut akan bergerak secara normal. Namun bagaimana halnya ketika muatan tersebut bergerak dalam sebuah ruangan yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat medan magnet? Nah, maka muatan tersebut akan mengalami pembelokan, yang mana pembelokan tersebut diakibatkan oleh adanya gaya magnet. Nah, bagaimana kita dapat menentukan atau mengukur pembelokan dari partikel atau muatan yang bergerak? Nah, hal ini dapat kita hitung menggunakan persamaan gaya magnet. FB ini sama dengan Q kali V cross B. Anda lihat di sini Q ini adalah muatan yang bergerak, bisa dia proton, muatan positif, atau elektron, muatan negatif. V ini adalah kecepatan dari muatan ketika bergerak, dan B adalah medan magnet. Sekarang pertanyaan pertama adalah, apakah ketika muatan ini diam, maka dia memiliki gaya magnet? Ya, jawabannya tidak ya, karena agar bisa merasakan gaya magnet di sini, maka muatan atau partikel ini harus bergerak, yang mana besaran fisis dari partikel yang bergerak ini adalah V ini ya, kecepatannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kecepatan ini memiliki besaran vektor, medan magnet juga memiliki besaran vektor. Tentu Anda masih ingat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, apabila perkalian dari dua buah vektor, perkalian cross product, nanti bergantung pada sudut yang dibentuk antara dua buah vektor ini, yang mana nanti menghasilkan nilai skalar. Nah, untuk bisa menentukan besarnya gaya magnet, kita bisa menggunakan persamaan ini. Namun bagaimana cara kita menentukan arah dari gaya magnet? Yaitu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk muatan positif, yaitu proton, dan kaidah tangan kiri
untuk muatan negatif atau elektron. Jadi kalau pada muatan proton di sini Anda bisa gunakan kaidah tangan kanan di mana ibu jari menunjukkan arah vektor dari gaya magnet, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah vektor dari kecepatan muatan, dan jari tengah menunjukkan vektor dari medan magnet. Bagaimana dengan kaidah tangan kiri? Kaidah tangan kiri nanti berguna untuk mempelajari arah dari gaya magnet elektron. Nah, untuk kaidah tangan kiri, maka arah dari gaya magnet ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah kecepatan, dan jari tengah untuk medan magnetnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Nah, ini persamaan dari medan magnetiknya, di mana kalau kita jabarkan satu persatu, maka kita akan dapatkan satuannya adalah 1 Newton per ampere kali meter, atau di sini dapat kita singkat sebagai 1 Tesla, yang mana nilai dari 1 Tesla adalah 10⁴ Gauss. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengamati bagaimana medan magnet ini arah dari medan magnetnya. Ya. Nah, di sini dapat kita ilustrasikan menggunakan simbol dari anak panah, yang mana pada ujung busur panah ini menunjukkan simbol seperti ini, dan ekornya menunjukkan tanda plus atau silang. Maka kalau Anda lihat pada gambar sebelah kiri, maka di sini arah medan magnetnya mengarah kepada kita, ya. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, arah dari medan magnetnya mengarah masuk atau menjauhi kita. Nah, apa pentingnya kita mendemonstrasikan notasi ini? Karena medan magnet ini nantinya juga akan menentukan kemana arah dari gaya magnet. Ya, jadi kalau kita tahu arah dari medan magnet, kita tahu arah dari kecepatan V-nya, kita bisa menentukan arah dari gaya magnetnya. Ya. Nah, kita kembali ke persamaan gaya magnet. Di sini kita memiliki Q, ya, muatan. Ya, kemudian V adalah kecepatan dari muatan yang bergerak, dan B di sini adalah medan magnet. V dan B sama-sama memiliki vektor, ya, sehingga cross product dari dua buah vektor dapat Anda lihat seperti pada gambar di samping ini. Perkalian dari dua buah vektor di sini akan mendapatkan atau akan menghasilkan nilai A kali B kalikan sinus theta, di mana theta di sini adalah sudut yang membentuk antara garis A atau vektor A dengan vektor B, ya, di mana C di sini adalah area dari jajar genjang. Nah, Anda tentu masih ingat bahwa ketika implementasi vektor ini berada pada koordinat kartesian 2 dimensi atau 3 dimensi, maka vektor satuan ini punya unit vektor, ya, yang mana Anda masih ingat unit vektornya nanti adalah seperti ini.
unit vektor untuk vektor satuan X adalah I, vektor satuan arah sumbu Y adalah J, dan arah sumbu Z adalah K. Sehingga cross product dari kesemuanya dapat Anda lihat seperti gambar berikut. Nah, jadi kalau kita lihat melalui aturan tangan kanan, di sini sudut yang dibentuk antara V dan B inilah nantinya yang kita hitung sudut tetanya. Yang mana B dengan F ini adalah tegak lurus dan F dengan V juga tegak lurus. Ya. Nah, berikut adalah contoh soal untuk pembahasan kita kali ini. Ya. Di sini kita punya sebuah medan magnet seragam B dengan magnitudo 1,2 militesla yang diarahkan secara vertikal ke atas panjang volume ruang dari laboratorium. Ya. Proton dengan energi kinetik sebesar 5,3 mega elektron volt memasuki ruangan bergerak secara horizontal dari selatan ke utara. Maka berapakah gaya pembelokan magnetis yang bekerja pada proton saat proton tersebut memasuki ruangan? Jika diketahui massa proton adalah sekian dan medan magnet bumi diabaikan. Nah, maka di sini kita bisa tentukan terlebih dahulu kecepatan dari proton tersebut menggunakan energi kinetik K sama dengan setengah mv kuadrat. Maka V-nya kita bisa cari dengan persamaan akar 2K per M. Kita masukkan semua nilai yang sudah kita ketahui. 2 kalikan ini adalah nilai K-nya, energi kinetiknya, dan ini nilai Q-nya ya, per massa dari proton. Kita dapatkan kecepatan dari proton ini 3,2 kali 10⁻⁷ meter per second. Nah, setelah kita tahu kecepatan dari proton, kita bisa menghitung magnitudo atau nilai dari gaya listriknya melalui persamaan yang sudah kita ketahui, Q kali V kali B sinus theta. Sinus V ya. Nah, masukkan semua angkanya, sinusnya ini adalah 90 ya. Karena antara V dan B-nya membentuk sudut 90. Maka kita dapatkan nilai gaya magnetnya adalah 6,1 kali 10⁻⁻15 Newton. Nah, untuk mengetahui arah dari gaya magnet, kita menggunakan fakta bahwa gaya magnet memiliki arah dari cross product antara V dan B. Karena muatan Q adalah proton, muatan positif, maka kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Kita bisa ketahui bahwa V mengarah secara horizontal dari selatan ke utara dan B mengarah secara vertikal ke atas. Kemudian, aturan tangan kanan menunjukkan kepada kita bahwa gaya magnet harus searah horizontal dari barat ke timur. Namun apabila kita ubah muatannya menjadi negatif, maka gaya magnetnya memiliki arah yang berlawanan. Jadi dia secara horizontal dari timur ke barat. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana proton ini dibelokkan ketika dia bergerak melewati sebuah medan magnet. Ya. Di sini dapat kita lihat pembelokan dari proton ini diakibatkan oleh adanya gaya magnet. Baik, demikian kuliah yang dapat
saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat Anda sampaikan pada forum Kulino yang telah disiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah Anda masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.